pada video ini kita akan menjelaskan tentang diagram status proses dalam sistem operasi. Tapi sebelum kita lanjut ke penjelasan, kita harus tahu dulu apa itu status proses dan diagram proses. Selamat menyaksikan. Status proses. Proses sendiri mempunyai arti sebuah program yang sedang dieksekusi. Pada saat suatu program dieksekusi, maka ia akan menjadi sebuah proses. Dan status, sebuah proses menunjukkan apa yang sedang dilakukan oleh sebuah proses yang sedang aktif. Ketika sebuah proses atau instruksi dieksekusi, maka proses akan dapat berganti status dari status-status ke status lainnya. Menurut Silbercat, sebuah proses yang dieksekusi akan memiliki 5 tahap atau keadaan status. Kelima tahap atau keadaan dari status proses ketika kalian menjalankan program yang ada pada komputer adalah sebagai berikut. Status yang pertama yaitu new atau baru. New menandakan sebuah proses baru yang sedang dibuat atau dipersiapkan, meliputi segala persiapan dan segala persyaratan agar sebuah proses bisa dieksekusi. 2. Run. Run ini adalah ketika sebuah proses dieksekusi, di mana maksudnya yaitu suatu proses atau instruksi yang sedang dijalankan atau dieksekusi. Yang ketiga yaitu wait atau tunggu. Wait merupakan proses menunggu beberapa event atau kegiatan yang terjadi seperti menunggu persiapan atau penyelesaian untuk input atau output dan beberapa sinyal yang diperlukan agar sebuah proses dapat dieksekusi. 4. Ready. Status ready ini maksudnya adalah sebuah proses yang siap untuk dieksekusi oleh prosesor, serta proses yang menunggu untuk ditugaskan atau dieksekusi oleh prosesor pada giliran berikutnya. Dan status yang terakhir yaitu terminate. Terminate ini adalah ketika sebuah proses telah selesai dan siap untuk dijalankan atau dieksekusi. Untuk memahami semua status proses ini, kalian membutuhkan diagram yang memuat 5 status dari proses yang telah kami sebutkan di awal video tadi, yaitu new, run, wait, ready, dan terminate. Tapi sebelum lanjut ke penjelasan, apa sih itu diagram status proses? Jadi, diagram status proses adalah diagram yang mengilustrasikan keadaan di mana suatu proses dapat berada dan juga mendefinisikan aliran di mana keadaan tertentu dapat dicapai oleh proses. Berikut ini adalah gambaran diagram proses. Langsung saja kita ke penjelasan. Proses yang pertama kali dialami adalah new atau baru, yang artinya ketika suatu proses atau program sedang dibuat dan dikerjakan, maka status proses ini berada pada new atau baru. Yang kemudian jika suatu persiapan atau semua bagian dari status yang sedang dibuat ini disetujui atau di-admitted, maka status new akan berubah atau berpindah menjadi status ready atau siap, yaitu proses di mana program telah siap untuk dieksekusi dan sedang menunggu dikirim atau ditugaskan pada sebuah prosesor. Pada saat proses dikirim ke prosesor atau dieksekusi, maka proses ini akan berubah status menjadi run atau jalan. Pada kondisi run atau jalan ini, ada 3 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, jika sebuah proses tidak diinterupsi, maka proses ini akan langsung dikerjakan oleh proses. Ketika sudah selesai, maka exit, dan proses berganti status menjadi terminate atau selesai. Yang kedua, jika dalam proses run ini sebuah program ternyata mendapatkan sinyal interupsi dari sebuah proses yang mempunyai prioritas yang lebih tinggi, maka proses ini akan kembali statusnya ke ready untuk menunggu penjadwalan pengiriman ke prosesor. Jika proses interupsi ini telah dikerjakan, maka status dari ready akan kembali ke proses run. Kemudian yang ketiga, saat proses ini dalam keadaan run atau jalan dan ternyata dibutuhkan respon dari perangkat input-output dan beberapa sinyal, maka status dari program ini akan ditetapkan dan akan mundur ke belakang menuju ke proses di wait atau tunggu.
untuk menunggu persiapan perangkat input-output dari sinyal yang dibutuhkan. Jika perangkat input-output dan sinyal yang dibutuhkan telah lengkap, maka proses akan merubah status kembali menjadi ready untuk menunggu penjadwalan, pengiriman atau menunggu jadwal eksekusi oleh prosesor, yang nantinya akan kembali ke status run, yang ketika sudah tidak ada kesalahan dalam proses run, maka program akan diproses exit atau terminate, di mana sebuah program sudah selesai dikerjakan dan akan menampilkan sebuah output. Dapat disimpulkan dari penjelasan mengenai diagram status proses tadi, dapat diberikan suatu pemahaman yang lebih singkat, yaitu bahwa sebuah proses yang sedang dibuat yang berada dalam status new atau baru yang akan dapat berganti status dari new jika disetujui untuk diproses atau admitted akan menjadi status ready atau siap. Kemudian akan dikirim ke prosesor untuk dieksekusi dan akan menjadi status run atau jalan. Pada saat run ini ada 3 hal yang akan terjadi. Yang pertama, langsung diproses, kemudian exit atau keluar dan berganti status menjadi terminate atau selesai. Kemudian, yang kedua, jika ada interupsi, maka status run ini akan menjadi status ready untuk menunggu scheduler dispatch atau penjadwalan pengiriman kembali ke prosesor sehingga menjadi status run kembali. Ketiga, jika dalam keadaan run ini dibutuhkan atau sedang menunggu beberapa input-output atau sinyal untuk bisa diproses, maka status run akan berubah menjadi status wait atau tunggu sampai semua kebutuhan seperti input-output dan sinyal-sinyal yang dibutuhkan itu komplit. Setelah komplit, maka akan berubah menjadi status ready yang kemudian menunggu scheduler dispatch kembali untuk diproses agar menjadi status run. Setelah semua selesai, maka akan exit dan berubah status menjadi terminate.